Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan salisa asara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu taipun coboyo resiko bahaya as-salisata asyrata mabli, walaupun sifatnya apa alisata asyrata utawi pancabaya karo ping 17 iku al-wa'du janji al-kadibu kang goro. Kancane tidak turun. Itu aja. Wa innal lisana mengko sak temene lisan. Jadi kita itu yang wong memang kudu gerak-gerak ke awake dhewe. Kalau kita tidak punya dorongan untuk diri sendiri ya dawuhe Kanjeng Nabi ora kaya ora mempan. Ini pentingnya ilmu, pentingnya artinya dulu ceritanya zaman Imam Malik radhiyallahu muda yang belajar agama dengan kesungguh-sungguhannya, tidak lama itu belajar. Ternyata dia tidak lamanya itu karena keburu dia itu sakit akhirnya meninggal. Ternyata yang takziah melayat itu ulama-ulama besar semua, ulama-ulama besar zaman dulu. Ulamanya orang gede asli, masa ini kan gede, sekarang besar. Zaman dulu ulama sih masih corok sama akhirat tenanan.
Nah itu jadi kenapa begitu? Karena ulama tahu kok ini senajan sing mati anak muda, tapi dia orang-orang biasanya ulama-ulama semacam itu kalau kok kenapa tergerak hatinya itu mesti ada sesuatu rahasia. Kenapa beliau-beliau tergerak hatinya untuk takziah pada anak muda ini? Nah, ternyata keniatan anak muda itu dalam hal mencari ilmu itu luar biasa. Mulai ilmu diniati lillahi ta'ala tenanan, itu di mata Allah luar biasa. Kalau dewi itu ya diniati apa? Malaikat mau diketokno ngono, malaikat ngerubung awake dhewe. Bahkan termasuk hewan-hewan laut memohonkan ampunan pada kita. Jadi kalau kita mencari ilmu yang sungguh-sungguh, tidak disemangati sendiri ya. Ini karena hambanya butuh keringkel sesok hati sah. Kan semangatnya muncul nanti. Final lisana mengusak teman lisan iku sabakun kang akeh ketelanjuri, akeh kebablasan, ketelanjur. Sabakun lisan terus ketelanjur. Wah, maaf ya, aku telanjur. Tidak ada kesengajaan yang asli, jadi kepleset. Akeh ketelanjuri ilal wa'di maring janji. Suman nafsu mengkononi utawi nafsu. Nafsu itu secara umum ya ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang baik. Tapi secara umum disebut nafsu itu biasanya ya nafsu buruk. Suman nafsu mengkononi utawi nafsu iku rubama la tasmahu, terkadang ora murahake. Murahake bil wafai kelawan nuhoni to nekani to memenuhi janji. Nuhoni janji. Ini kecenderungannya lesan wis gampang janji, nafsu sendiri kecenderungannya juga tidak mudah untuk menunaikan janji. Aku janji karo kancaku ning kono. Alas ben. Kalau ya aku sih malah ada kecenderungan disengaja. Fayasiru mungko dadi apa al-wa'du janji jadi iku khulfan suloyo. Suloyo maknane ya ora tepat. Wa dzalika uta mengkono tingkah iku min amaratin nifaqi setengah saking pira-pira tanda-tandane nifaq, sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina wa amanu kamu iman sapa ladina. Awfu padha nuhunana sira kabeh. Penuhilah bil uqudi kan pira-pira akad maksudnya janji. Kalau kau berjanji penuhilah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidatu tanpa tasdid. Wa'ada yaitu idatan, masdar wa'ada. Ada itu idatan, wa'dan janji. Nah, iddah bilangan. Al-idah itu janji ku atiyatun koyo peparing, seperti itu ibarat pemberian.
Jadi ketika kita memberikan janji ya seperti kita memberi sesuatu. Waqat asna temenus muji do ngalem sapa Allah Ta'ala ngalem ala nabihi nabi Allah Ismaila nabihi Ismaila kalimat apa? Warmun sorib jadi mestinya jadi badali lafad nabihi majrur ala nabihi jar majrur mestinya cuma untuk kasroh tapi karena ini bentuk warmun sorib diwaca fathah Ismaila rupane Nabi Ismail alaihissalam. Allah ngalam Nabi Ismail fi kitabih dalam kitab Allah al-azizi kang mulya. Waqala mengatakan sebab Allah innahu kana sadiqal wa'di. Innahu saat Ismail iku kana ana sebab Ismail alaihissalam. Iku sadiqal wa'di wong kang temen janjine. Walamma hadarat an-narikana hadir mustaqo Abdullah ibn Umar Abdullah bin Umar karena tulisannya ganti garis ini ditambah alif Ibnu Umar mestinya kalau tulisan bin Abdullah bin Umar itu kan ditulis dalam satu baris kan tanpa alif, ibnunya itu tanpa alif. Dan karena ini ganti garis, beda ini apa? Beda ganti garis di bawahnya, maka cara penulisannya pakai alif. Abdullah ibni Umar, tapi kan ditulis langsung tanpa alif. Amma hadrat nalikane teko Abdullah ibna ya. Karena ini menjadi juga sifat Abdullahi ing Abdullah sing Abdullah mau ibna Umar kang dadi putrane Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Apa sing teko al wafatu wafat ada ketika menjelang wafat sahabat Abdullah bin Umar qala mongko dawuh lama hadara qala mongko dawuh sapa Ibnu Umar dawuh innahu satune kelakuan karena iku ana apa kelakuan khotbah iku wis khidbah was meminang khidbah ilaya mari ingsun ibnati ing anak wadon ingsun sapa sing khidbah sing meminang rajulun wong lanang siji min Quraisyin saking wong Quraisy seorang laki-laki dari keturunan Quraisy waqat kana lan temen ana minni saking ingsun waqat kana temen ana minni saking ingsun ilahi maring rajul ana apa syibhul waqti serupa janji. Nah aku tahu ngomong, saya pernah ngomong dengan orang itu yang meminang anak saya dan omongan saya itu seperti janji, kalimatnya seperti janji. Mau contohnya Pak Abdullah ingin menikahi putri bapak, ya. Ini kok aja berbutuh bar COVID. Kata-kata itu kan apa bar COVID ini maksudnya itu dibaleni neng lamar apa berarti janji saya ini kan seperti janji. Aku kira janji ini gue bar COVID maksudnya bar COVID ini wah ini semu-semu janji nak janji ya jadi janji
berarti saya berjanji. Makanya dia mengatakan waqad kana min ilaihi shibhul janji, shibhul wa'di, serupa janji. Fa wallahi maka demi Allah la alqa, ora pengen ketemu ingsun alqal Allah ing Allah taala bisulusin nifaki kelawan sak pertelone nifak, sifat munafik. Demi Allah saya tidak ingin bertemu Allah dengan membawa sepertiga dari sifat munafik. Karena menjelang wafatnya dipeti nak ketemu Gusti Allah kok sampai nggawa sifat munafik. Usyidukum nyeksekake ingsun ing sira kabeh ani sak temen ingsun iku qad zawwastuhu temen wis nikahake ingsun hu ing rajul ibnati ing anak wadon ingsun. Saksikan ya, ini anak saya perempuan saya nikahkan dengan laki-laki itu. Karena saya pernah ngomong sepertinya itu janji. Kalau benar-benar janji kok tidak saya tepati. Nanti saya kembali kepada Allah dengan membawa sifat munafik. Takutnya orang-orang dulu macam itu. Jadi hal-hal yang bersifat ukhrawi itu lebih sangat diperhatikan dibanding dengan dunia. Mungkin dunia nih, kayak untuk ketahui, kayak begini-begini mungkin ada banyak kekurangan barangkali. Tapi karena beliau itu memikir aku mehraan, mati, jangan-jangan ketemu Gusti Allah sehingga sifat munafik. Nah ini kuatnya orang dulu begitu. Wa Abdillah ibni Abil Khonsai lan den riwayatake waruya ngira-ngira mualak tak lagi lafaz an itu tiba-tiba kok an Abdillah, dari Abdillah mau apa? Atau Dorop itu kan kalau di depan kan harus punya taklek. Nah, taklek ini dibuang. Dikira-kira kayak waruya diriwayatkan an Abdillah ibni Abil Khonsai dari Abdullah bin Abil Khonsai. Qala dawu sapa Abdullah, bayatu biat ingsun. Bayatu biat ingsun janji ingsun an Nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyub asain dalam sak durunge yen to den utus sapa kanjeng Nabi. Saya pernah janji setia pada Nabi sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Wa baqiyat lan isih tetep utawa sekali lahu kedue Nabi apa baqiyatun. Ini saya kurang jelas ini ya dimaksud apa baqiyahnya apa. Peninggalan apa maksudnya, bentuk-bentuk apa. Dalam riwayat lain kalau tidak salah itu pernah ada jadi orang yang sebelum Nabi sudah diutus menjadi Nabi. Jadi dia itu bergabung dengan Nabi, kemudian oleh Nabi sekarang sama malu-malu sih mau petokono karena waktu itu masih orang Islam masih sedikit dan Nabi khawatir nanti dia ikut-ikut disiksa orang-orang kafir. Baqiyat lahu baqiyatun,
Ini kurang jelas dari keterangannya ini. Peninggalan apa bentuk mungkin ya barang-barang. Bahwa atuhu mungkon janjeni ingsun ing nabi. Bahwa atuhu mungkon janjeni ingsun ing nabi an atiyahu ing yen to teka ingsun ing kanjeng nabi. An atiyahu ing yen to teka ingsun ing nabi biha kelawan nggawa baqiyah. Fi makanihi dalam panggonane kanjeng nabi. Fanasitu mungko lali ingsun yaumi dalam dino ingsun payam fanasitu mungko lali ingsun yaumi dalam dino ingsun dino-dino janji, hari-hari janji. Wal ghadilan dino besoknya 2 hari itu dia lupa. Fa'ata itu humung kosowan ingsun ing kanjeng nabi. Fa'ata itu humung kosowan ingsun ing nabi al yauma dalam dino as-salisa kang kaping 3. Sampai hari ketiga baru dia ingat. Dan dia datang kepada nabi membawa baqiyah tadi. Wa huwa halil nabi kufi makanihi dalam panggonane kanjeng nabi. Nabi masih di situ. Faqala mengkodok kepada Nabi ya fatahi wong nom wahai anak muda. Laqad syaqqaqta alayya. Yakti temen ngebot-ngebotake sira alayya ing ngajar ingsun. Kamu tuh memberatkan saya. Ana uta ingsun karo Nabi iku hahuna dalem kene panggonan. Mundu salasin awet 3 dino sejak 3 hari antaziruka hale ngenteni ingsun ing sira ngangel aku ngebot-ngebot apa iki 3 dino ngontene wah maaf kan Nabi kula wingi lali wingi ya lali ya itu Nabi kalau megang janji macam itu. Dan ya bukan berarti baik, ya ada juga yang baik tapi ada yang enggak. Bangsa konon ceritanya, bangsa jin itu kalau pegang janji itu karo manusia. Golongan-golongan itu kalau janji itu tenanan. Wis tak ndene kene wis bakal lunga, sak tekan. Ceritanya kan ayat dulu itu udah cerita ana wong itu nek ada laki-laki yang menikahi awan nikahan bengi sesuk wis mati lanange ana nikahi meneh awan bar awan ijab kabul besok meninggal. Cara istilah ya kok, istilah wong kuno lare apa? Wanita itu apa namanya? Baulawean. Jadi dia itu awal itu model ngono kuwi. Dan walaupun semuanya untuk qadarnya Allah meninggal ini ora iso diatur kabeh pangeran, tapi ya Allah ngepaske. Jadi ngono kuwi wong wedok sing jarene dia iso sing nyenengi bangsa-bangsa sing ora ketok. Jadi ana manungsa sing wani-wani nikah bengi dijotosi karo pacare sing bangsa jin. Iso mati. Mati tekek bengi cekek. Nah, suatu ketika ada ya ngelakone iki ya PPRT ana mbok rondo duwe anak siji Joko nang nikah susah umur akeh boleh no ya
Ya siapa ibu sama manut. Gula ternyata wanita itu, cah nom sampai itu, wah bu, dia kalau nikah itu, udah lama tuh mesti mati orangnya. Tapi karena dia itu taat pada ibunya, wes tidak apa-apa siapa saja. Bahkan dinikahkan dengan wanita tadi, ternyata wanita tadi itu nek orang wong nikahi dia siang itu malam besok wassalam. Makanya dia nikah betul jam kabul siang hari. Malamnya biasanya poso maghrib teko dong teko. Wis pokok wani-wani nikahi cah kuwi. Lho napa? Lah aku dikongkon ibumu, napa? Kowe nikah dalam rangka taat pada ibu. Jadi bangsa-bangsa gitu itu nek ana wong sing taat, orang yang taat benar-benar dia kalah. Malah kayak setan digambarkan Al-Qur'an. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Kawula-kawulaku, hamba-hambaku, artinya hamba-hamba yang taat. Allah itu kalau menyebut nama ibad itu berarti hamba-hamba Allah yang taat. Laisa laka alaihim sultan, kamu tidak punya kemampuan untuk menjerumuskan dia. Taat dalam hal kebaikan. Wah aku kalah namanya taat. Manusia itu umumnya taat, ngomong kadang-kadang janji mesti tidak tepati. Kali ini aku kalah. Wes ngene dibagi we. Aku senengane anak putri tak kan bojomu anak muni dari bojoku. Jeneng itu. Karena dia sudah merasa kalah dengan anak yang taat tadi. Anak awan bojomu, anak muni bojoku. Tapi anak muda tadi tidak kalah pikir, tamatan PPRT kok. Wah, akhirnya dia orang taat dan taat benar-benar zahir batin. Dia mikir, waduh bojone, wanitanya itu kaya, ibunya keluarganya kaya. Wis ora gawe aku apa macam kamar kecil aja lah. Dalam sehari iso wae, buat tukang sedino iso. Pokoknya gawe nang kamar, tapi ngarepe kayak bolongan. Wadah kenceng lawange. Makanya di kamar jero kayak bolongan. Pas maghrib teko, dia di dalam kamar itu diwiritke, wah wiritane kenceng. PPRT. Saking wiritane kenceng daerah subuhan. Bengi-bengi wiridan terus daerah subuhan. Wah, menjadi PPRT itu jazah. La haula wala quwata illa billah, la haula. Waduh bocor ngantek tenanan. Lho jin yang mau masuk rumah itu gelimpungan. Ngerti dia itu, gelimpungan akhirnya mati. Nah, berarti akhirnya mati. Sudah selesai. Nanti akhirnya wah benar. Akhirnya jinnya mati. Sekarang itu selamat. Suami yang terakhir tadi itu selamat karena itu intinya apa? Intinya itu sing bocor jine dhewe. Bangsamu bangsa manusia biasanya ora tahu tepat janji, ora tahu, tidak pernah apa taat. Kali ini kamu ya bagi orang yang taat pada ibumu, anak tadi itu, sing suami yang terakhir yang
dia dalam rangka taat pada ibunya, walaupun yang dinikah itu wanita yang terkenal tadi, bojone dibujuk karo jin. Jadi akhirnya jinnya mati diwirid. Nah, itu cerita. Jadi taat itu penting. Nah, dulu orang-orang ceritanya Sunan Kalijogo kan Sunan apa? Cerita Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani 3 tahun. Ini gini loh. Petuk sampai itu Nabi Khidir sebelum beliau itu boleh dikatakan dalam masa transisi beliau untuk menuju seorang aulia. Ini gini ya, dia luar-luar. Nggih, cara. Tidak pergi itu 3 tahun, setahun sekali dikunjungi oleh apa itu Nabi Khidir, para liose dikene sampai 3 tahun. Jadi orang-orang dulu, orang-orang macam itu tuh kalau punya janji tidak pernah. Jangan tanya, terus mangane piye, sholatnya piye, wis ngerti dhewe-dhewe. Oh. Orang-orang macam itu enggak. Apalagi Abdul Qadir Jailani itu sampai mengembara, tidak mengenal orang dan orang tidak mengenal dia sampai 25 tahun. Lakone pinggir kali ora mangani nggon godhong-godhongan sing ora kanggo, yang dimungkinkan tidak milik orang lain. Cara tirakat wong kiai mbiyen, ulama-ulama mbiyen luar biasa macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana ana sapa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud iku la yaitu wa'ada yaitu orang janji. Orang janji sapa Ibnu Mas'ud wa'dan kelawan janji. Yaitu kan apa bentuk fi'il lazim, janji untuk tidak butuh objek. Nak makan apa itu objek, janji wes si A berjanji ya udah. Makanya wa'dan bukan menjadi maf'ulnya tapi menjadi maf'ul mutlak, dengan benar-benar janji. Wa'dan lawan janji temenan. Illa oh gini, orang janjiake dan gimana? Wa'dan kan janji illa wa yaqulu angin lan dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Jadi orang janji apa yang janji temenan illa wa yaqulu angin dawuh sapa Ibnu Mas'ud insyaallahu insyaallah. Beliau tidak pernah janji dengan suatu janji benar-benar janji kecuali beliau selalu dawuh insyaallah. Lah wa dawuh insyaallah iku al-aula kang luwih utama. Maksudnya kan kadang-kadang cara wong cara kita mungkin sesuk aku tekanmu ya. Nek ra ana tugas lho. Nek ra ana tugas lho. Nek aku ora ana tugas, aku tak tekanmu. Jadi kata-kata ra ana tugas itu kan menggantikan makanya insyaallah to. Aku iso tenggonmu insyaallah. Padahal aku iso tenggonmu nek aku ora ana tugas. Nek ana tugas berarti kan ya ora kalau dijanjike teko. Untuk aku tak iso tak ninggonmu. Nek ning omah ana wong, maksudnya ketika ada orang yang menunggu rumah saya, kalau tidak ada yang nunggu ya aku tidak bisa datang. Bahasanya kan sesuatu ninggonmu nek ning omah ana wong. Nek omah wong sing nunggu omah, saya ana berarti aku ora iso teko. Ini kan padha karo insyaallah. Cuman kata yang paling baik adalah insyaallah. Al-aula.
Suma idza fuhima mengkenalikane den paham. Suma idza fuhima mengkenalikane den paham ma'adzalika sartane mengkono ucapan insyaallah. Apa sing den paham al jazmu mantep fil wa'di dalam janji. Insyaallah tak nunggu ya, insyaallah. Ketika itu suatu bentuk kalimat yang mantap di dalam berbentuk janji. Fala Buddha mongko ora kena ora atau wajib apa minal wafai nuhuni memenuhi janji. Maka wajib janji itu dipenuhi. Illa ayat aldaro angin yen to dadi angel sapa wong utawa sapa apa janji. Illa ayat aldaro kejaba yen to dadi angel sapa wong utawa dadi angel apa janji. Aku janji gawak ke apa ternyata aku janji tak gawak no Pak Bandeng misalkan. Wah ternyata mungkin biasanya Pak Bandeng itu bakul-bakul esok akeh. Ternyata bakulnya dioperai karena terpapar COVID. Akhirnya rano dodol. Jadi kan golek, jadi kan kangelan untuk memenuhi janji kangelan itu. Andaikan tidak terpenuhi janji itu, ya tidak dosa karena apa yang dijanjikan kesulitan untuk diperoleh. Illa ayat al-dharo nari ada tiangel. Fa ingkana mengkola ono sapa wong. Fa ingkana mengkola ono sapa wong indal ahdi indal wa'di nalikane janji ana iku aziman nejo. Nejo sengaja ala Allah yafia. Ala Allah yafia ing atase yen to ora nuhuni sapa man. Sengaja tidak ingin memenuhi janjinya. Bahasa mengkono waktu untuk layapi. Bahasa mengkono nuhuni apa ora nuhuni janji. Huwa hiya hadza iku an-nifaqu sifat munafik. Ada kesengajaan memang tidak akan memenuhi janji. Soalnya ngomong, ternyata omongan itu hanya omong kosong, tidak ada kesengajaan untuk datang. Maka itu yang dimaksud sifat munafik. Yang dimaksud bagian dari sifat munafik itu begitu. Ini delok-delok wong. Tidak semuanya kepiawaian. Kayak wong berpakaian baik. Nabi menganjurkan untuk berpakaian misalkan sederhana. Tapi orang kan mungkin punya pikiran pengen berpakaian baik. Waktu itu sahabat Abu Bakar yang tahu, Kanjeng Nabi, saya kok senang berpakaian baik. Apalagi termasuk tidak baik. Oh kalau kamu tidak apa-apa. Bisa akan-akan bahwa dia jauh ini, ya wah sahabat Abu Bakar. Dintuk karo Kanjeng Nabi kancane. Bukan begitu. Karena Nabi tahu dalam hati sahabat Bakar tidak mungkin walaupun memakai pakaian baik tidak mungkin punya rasa sombong, tidak mungkin punya rasa membanggakan. Karena Nabi ya, tahu persis. Nabi yakin bahwa orang-orang seperti sahabat Bakar walaupun memakai pakaian baik ya niatnya baik, bukan niat yang buruk. Pakaian lembre iki Kanjeng Nabi tidak seneng. Saya ketoki dhuwur-dhuwur sak ngisor dengkul. Soalnya ben ora termasuk darani tasbil lembre ke pakaian dilarang Nabi. Ya ngono kuwi ndelok-ndelok kowe masih katokmu ngotek-ngotek ketok tekan dhuwur sak ngisor dengkul tapi kamu merasa memakai itu dengan kebanggaan. Katok wis katok anti najis sehingga saya menjadi orang yang
Wah, ya kan malah podo wae. Kamu berpakan tumpang tamping. Jadi orang zuhud, wong sing darane wong sing ora seneng, ora kedonyan itu ora sing gila-gila dunia. Itu bukan berarti wong sing kaya-kaya tok, ndak kaya pun bisa. Kabeh itu tinggal bagaimana mengatur hatinya. Padha wong sombong iku kudu wong sing gagah, kudu wong sing duwe duit, kudu masih wong sing klemak-klemek sombong iso wae. Imam Asyadzili ya namanya. Wali besar Thariqah Syadziliyah itu orangnya kaya, bayarannya orang guru kaya dong, sehingga kadang-kadang banyak orang itu jari ini tapi tak mlebu Thariqah Syadziliyah. Soalnya dia rata-rata wong Thariqah Syadziliyah do sugih-sugih. Dadi mau mlebu Thariqah ora niate kanggo ngresiki atine ben duwe kegiatan sing apik, tapi malah niate ben ketularan sugih-sugih. Makanya ada orang datang ke tempat Imam Syadzili. Orang-orang kelas Imam Syadzili itu orang yang sudah punya mata batin. Jadi cara orang teko ngerti karepe, pengen melu Syadziliyah. Imam Syadzili tidak pergi. Ada apa? Ya mau sowan. Oh ya, tetap malah kesilok ya. Mana? Is muter-muter. Mau ajak jalan-jalan. Simpang 5. Tapi Dawani diberi apa? Gelas yang isi air penuh itu. Tapi tolong ini gelas ini isinya banyu kebak. Kecekeli. Nunggangi kereta. Tapi jangan sampai untah loh ya. Jangan sampai tumpah. Oh iya. Ojak belaku-belaku. Mubang-mubang Simpang 5. Mulai. Iya seneng lah. Weruh apa ini Simpang 5. Weruh apa pripun? Kalau betul weruh napa-napa lho kok iso? Lho kok ndeloke banyu niki terus kok wedi nek utah. Sak mlaku-mlaku terus ngisi ning ngene tok. Ning kono ana wong pakaian abang ijo ora ngerti. Mun kono ana pertunjukan weruh. Wah mboten ngerti kula. Lah ngerti. Lah kula nek banyu iki pun perhatian banyu tok niku pun wedi nek utah. Aja sak utah soalnya perintah jenengan mboten untuk akhirnya kalau delok-delok ngene jangan-jangan tumpah. Ya ngono kuwi. Artinya apa? Ya aplikasinya macam itu. Jadi kekayaan yang ada pada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah hatinya itu tidak orang kober disawang. Cara bahasa ini ora kober disawang. Jadi mereka itu seperti orang-orang imam-imam apalagi imam kelas Imam Syadzili. Orang-orang besar itu sing disawang atine tok. Maksudnya wong wedok ya nih sing balik ning ati. Anake sapa kaya omah ndi? Aku contoh nomor HP-ne ora. Ndak pikiran itu datang sama sekali. Jadi melihat sesuatu itu selalu dikembalikan pada Allah. Dijipuk sisi positifnya semua. Cara wong gampang ngomong. Tidak pernah belajar ilmu noto hati. Itu lembak ilmu dohirnya sundul langit bahasanya. Wah semuanya kitab hafal. Kitab opo ini kitab ini halaman sekian. Tidak jaminan itu dari orang yang takwa. Kalau tidak dibarengi dengan bagaimana ilmu membersihkan hati. Nah, seperti ini kan saduran dari Imam Ikhya ini. Kita pelajari. Bisa mulai
Kan mulai dari bab awal kan tentang kegiatan sehari-hari kita, mulai ini WC, mulai tangi turu, mulai bangun tidur, mulai ke kita bagaimana makan, bagaimana kita di dalam rumah tangga, bagaimana kita dengan masyarakat, baru kemudian penataan bagaimana dalam kita berinteraksi. Seperti ini kan masalah janji, ini kan hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain. Bagaimana kita harus bersikap. Belum nanti setelah bagaimana ketika kita dalam kesendirian. Kalau kita tidak punya basic ilmunya, ya akhirnya kita tidak bisa menerapkan. Aku nak dewi terus apa? Akhirnya dibuka yang Arab turu, rasa turu, paling-paling dibuka yo HP yo game-gamean, ngentek-ngentek waktu. Dah. Paingkana aja. Kalau ada Pak Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun te perkara telu iku man utawi sapane wong. Iku man utawi sapane wong iku kunna iku ana apa salas. Kunna iku ana apa telu? Ana iku fihi daleman. 3 hal. Siapa orang yang 3 hal itu ada pada dirinya, bahwa mengutiman iku munafikun wong munafik. Tadi dengan kriteria tadi. Wa insoman senajan poso sapa man. Dengan Nabi walaupun dohiri ya poso. Wa shallalan salat sapa man wa za'amalan nyono menyangka nyipto. Za'ama itu dugaan tapi yang banyak keliru. Kalau zon itu dugaan masih sedikit banyak 50-50, tengah-tengah zon nyono. Tapi kalau za'ama itu dugaan yang jelas banyak kelirunya. Wa za'ama lan nyipto nyono sapa wong yen anahu sak temene wong man iku muslimun muslim. Walaupun dia menganggap ngerasa rumangsa nek dirinya masih muslim, tapi tanpa sadar sudah keluar dari muslim menjadi orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada 3 hal ini dengan kriterianya. Rupane idza hadatsa nalikane ngomong cerita-cerita sapa man kadzaba mongko goroh sapa man. Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa wong akhlafa mongko sulaya. Wa idza tumina lan nalikane den percaya sapa wong khona mongko cidro khianat. Nek ngomong goroh dan segorohnya sengaja. Kalau dipercaya dia sengaja mengingkari. Kalau dia berjanji sengaja khilaf, nah itu murni. Kayak orang dikandak kayak kanjeng Nabi, piono berarti ada orang yang seperti itu. Jadi kanjeng Nabi dawuh ya mesti ono sing ngono. Mana dalam agama itu ono rambu-rambu. Cara agama polisi ya. Kenapa di perempatan kalau dipasang lampu merah, hijau, kuning? Ono rambu-rambu karena ada pelanggaran. Jadi ono dawuh larangan, manusia biasanya terjang larangan itu mau diberi keringat ke batasan-batasan. Paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kebenaran yang sejatinya itu harus didasarkan pada syar'i. Walaupun akal kita kadang-kadang juga pikir Mu'tazilah akal tok wis iso kok. Wong nyolong, orang mencuri,
Itu akal setan sudah mudeng bahwa mengambil barang orang lain kan tidak baik. Terus rasa gua agama-agamunan, ya walaupun begitu akal bisa begitu, tapi standar hukumnya, standar al-faham al-sunnah jamaah, kebenaran hakikinya ya harus disandarkan pada agama. Kadang-kadang akal ono sing menurut akal masuk akal, tetapi tidak mungkin apanya, tapi tidak bisa dibenarkan. Pokoknya dalam sepakatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arbaun uti patang perkara. Ada yang tadi ada 3, ada 4. Man iku utawi sopo, jumlah khobariyah, khobar jumlah. Jadi man khobari arbaun, tapi dia sendiri juga menjadi mubtada dari kunna, man kunna. Arbaun utawi patang perkara iku man utawi sapane wong iku kunna ana apa arba, ana iku khobari kunna dari kana, ana apa ana iku fihi dalam man. Ada 4 hal. Siapa orang yang 4 hal tersebut ada pada dirinya, kana mongko ono sapa man ono iku munafikon munafik. Wa man utai sapane wong iku kanat ono fihi dalam man, iku fihi dalam man ono apa khulatun pakerti, sikap utawa perilaku, minhunna saking arba. Siapa orang yang kemasukan salah satu perilaku dari 4 hal tadi, karena mongko ono iku fihi indalem man ono apa khulatun pakerti, sikap perilaku, minan nifaki saking nifak, kemunafikan, hatta yada'aha hingga ninggal sapa man ing khulah, hingga ninggal sapa man ing khulah. Karena di atas 3, nak ngomong goro, janji suroyo, dipercaya khianat. Nah ini hanya 1, nah ini. Kalau hanya 1 ngomong itu goro, nak janji tenanan, nak dipercaya ya tenanan, tidak khianat. Tapi kalau ngomong tok goro. Nah, kalau ada salah satu dari itu berarti ada salah satu dari kemunafikan. Hatta yada'aha hingga ninggalake sapa man ing khula, sampai 1 sifat itu ditinggalkannya. Rupane papat apa idza hadatsana nalikane cerita atau ngomong-ngomong sapa man kadzaba mongko goro. Wa idza wa'ada nalikane janji sapa man akhlafa mongko suloyo. Wa idza ahada, ini juga janji. Ghadara mongko nyak-nyakake. Nyak-nyakake itu tidak diperhatikan. Wa khosoman nalikane padu, para padu, ketika dia bertengkar, fajaro mongko lacut sapa. Jadi nek bertengkar dia tidak punya tata krama. Bertengkar atau tata krama yo ono. Cara ngomong ya aja berlebih-lebihan. Nek ngomong unek-unek wong ya aja berlebihan. Kadang-kadang kita kan berisi ringan saja, kadang-kadang ngomong wis bombastis yang menjelek-jelekan, yang berlebih-lebihan, tidak boleh. Wahada utawi hadis, wahada utawi dawuh hadis iku yungzalu den nggonake apa hadza, ditempatkan alaman ing atase wong idza wa'ada nalikane janji sapa man oleh janji wahwa hale uteman iku ala azmil khulfi, wahwa hale uteman iku ala azmil khulfi ing atase nejo sulaya. Jadi maksud nek berjanji sulaya kuwi sengaja ingin mengingkari janjinya.
au tarkil wafa'i utawa ninggal nuhuni. Tinggal nuhuni maksudnya tidak akan memenuhi janjinya. Oleh orang memenuhi min ghairi udrin saking tanpa udur, tanpa ada alasan yang benar. Maksud itu ya, ya wes antani hati dia apusi wes. Nah ini berarti kan ada kesengajaan untuk tidak memenuhi, itu yang dimaksud tanda-tanda munafik. Jadi kalau kita tetap ingin datang, cuman karena ada alasan yang menurut syariat benar sehingga kita tidak datang, itu tidak termasuk kategori ini, jadi termasuk kategori baik. Jadi yang tidak baik, yang termasuk munafik itu kalau kesengajaan atau meremehkan janji itu. Amaman azama wa